Pemirsa, kita lanjutkan. Apa kabar Indonesia malam? Bagaimana relawan Indonesia di Tunisia yang berencana akan memberikan bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina melalui jalur laut? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Anton Saputra yang berada di Tunisia. Silakan, Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Windy Wellingtonia, kami saat ini 30 relawan yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy masih berada di Tunisia untuk melakukan konsolidasi bersama dengan Global Flotilla, di mana beberapa kapal kami masih tertahan di pelabuhan, tidak bisa bergerak karena ada beberapa yang harus diisi izinnya dan perlengkapan dan perbekalan pun masih tertahan. Sementara itu, cuaca buruk masih terjadi di Tunisia sehingga membuat kapal kami tidak bisa berlayar ke Gaza. Ya, Windy Well. Anton, sudah ada berapa paket bantuan yang telah disiapkan dan apa yang menjadi solusi agar bantuan ini dapat tersalurkan, Anton? Ada beberapa paket bantuan, diantaranya adalah medis dan perbekalan makanan. Namun makanan dan perbekalan medis ini tidak dapat bisa dimasukkan ke kapal kami karena beberapa surat izin yang masih tertahan di pelabuhan Tunisia. Pemerintahan Tunisia pun masih belum memberikan izin kepada kami untuk memasukkan beberapa perbekalan makanan dan bantuan makanan tersebut ke kapal. Begitu, Windy. Baik, terima kasih Anton Saputra mengabarkan informasi langsung dari sana. Prof. Ali, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana suasana di lapangan, kondisinya seperti apa. Ini artinya dari Israel sendiri masih memblokade jalur bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa nyatanya belum juga digubris, Prof. Ali. Ya, disitulah kita harus lebih kritis melihat sikap Uni Eropa dalam konteks melakukan pressure terhadap Israel ya. Saya kira memang semacam merangkak begitu satu persatu senjata kanan itu diberikan pada Israel, tetapi belum lagi fokus pada apa sebenarnya yang bisa kita ukur untuk bisa melakukan pressure yang mematikan dalam aksi kejahatan Israel, khususnya dalam bidang kemanusiaan misalnya begitu ya. Yakni misalnya saja adalah embargo ekonomi misalnya gitu. Kalau bantuan adalah satu hal yang mungkin ya selama ini bantuan-bantuan dalam bidang pendidikan atau mungkin juga bidang bantuan medis terhadap Israel mungkin bisa dilakukan lewat LSM yang di bawah Uni Eropa dan seterusnya. Tapi sebuah tekanan yang betul-betul telak untuk mendorong Israel menarik mundur dari berbagai ekspansionisme di Timur Tengah. Contohnya adalah apakah misalnya ya Uni Eropa ini merespon Israel dalam konteks memang keinginan mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza, atau memang respon Uni Eropa terhadap Israel yang melakukan serangan militer pada Doha, Qatar beberapa hari yang lalu. Baik. Karena kita tahu persis Qatar bagaimanapun adalah negara yang berpengaruh meskipun kecil dan sudah pasti tidak akan menyerang balik pada Israel seperti Iran maupun Lebanon misalnya. Tapi yang kita lihat adalah Qatar merupakan pemasok gas terbesar terhadap Uni Eropa. Baik, Prof. Ditahan dulu. Kanan itu sudah kelihatan bahwa itu menyangkut masalah-masalah ekonomi supaya jangan sampai pasokan gas di Eropa terganggu gitu dalam konteks itu. Baik, Mas Agung, ini kita lihat bersama bahwa bantuan kemanusiaan yang tadi sama-sama kita juga telah mendengarkan pernyataan dari Prof. Ali dan juga mengetahui bagaimana suasana di lapangan. Artinya bagaimana solusi terbaiknya agar bantuan yang mendesak ini segera bisa diterima oleh warga Gaza, Palestina. Ya, tentu sampai sekarang belum ada satu mekanisme yang sifatnya benar-benar membuat bantuan internasional itu mudah untuk masuk, kecuali memang harus mendorong yang namanya Israel untuk merubah sikapnya.
Karena memang yang diinginkan oleh Israel adalah penguasaan total terhadap Gaza. Israel secara bebas kemudian menyebarkan flyer-flyer, mendesak orang-orang Gaza untuk berpindah dari Northern Gaza kemudian ke Southern Gaza. Tapi kan mereka mau lari kemana? Sedangkan Gaza itu posisinya 80% itu sudah tidak bisa kemudian ditinggali. Seperti itu. Bantuan kemudian satu-satunya jalur yang kemudian bisa dilakukan oleh kelompok internasional hanya melalui airdrop udara, dan itu pun tidak terlalu efektif juga. Seperti itu. Bantuan bisa masuk nggak bisa, tapi kemudian sangat terbatas untuk kemudian bisa masuk. Artinya sekarang tekanannya tidak begitu kuat sebenarnya untuk merubah sikap Israel. Makanya ditambah pula dengan adanya Uni Eropa ini belum ada satu kesepakatan ataupun satu suara dari seluruh negara-negara. Itu poinnya. Makanya harus ada 27 negara yang menyepakati hal tersebut. Nah, makanya kemudian tadi saya sampaikan, dan itu masih berproses cukup lama. Satu hal yang kemudian bisa dilakukan mungkin sekarang adalah ya bagaimana mendorong misalkan negara-negara sangat sedikit sekali yang kemudian tadi kenapa saya sampaikan tensi ekonomi itu harus berkelindan dengan solusi politik. Misalkan belum ada satu negara misalnya dalam memberikan tekanan dalam konteks melakukan apa yang dinamakan pemutusan hubungan diplomatik misalkan terhadap Israel sebagai bentuk ekspresi bahwa apa yang Anda lakukan itu salah dan melewati batas-batas nilai kemanusiaan. Kalau kemudian negara-negara semua ini satu suara dan kemudian semua yang tadi saya sampaikan, semua ada gelombang besar yang kemudian ke arah sana mendesak Israel, tapi kita berhadapan dengan Israel yang merasa superioritas seperti itu. Artinya sebenarnya desakan ini harusnya lebih kuat lagi, ya kan? Nah, pemutusan hubungan diplomatik saya rasa itu menjadi salah satu tidak sekedar cubitan, tapi itu benar-benar satu bentuk tamparan. Karena itu membatasi semua hal, ya kan? Dalam konteks mereka untuk kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial budaya, artinya benar-benar semua pintunya ditutup. Artinya Israel menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar salah, melewati batas-batas nilai kemanusiaan. Nah, tekanan-tekanan seperti itu saya rasa, apalagi kita menyadari hari-hari ini bahwa Israel bukan sekedar ancaman buat orang-orang Gaza, bukan saja buat orang-orang Palestina, tapi untuk seluruh kawasan, gitu. Bagaimana kemudian proses perdamaian yang sedang dibicarakan di Doha, Qatar, itu kemudian dilakukan serangan atas dalih saya melihat yang namanya ada kelompok Hamas. Lah, Hamas itu ada di Doha, ada di Qatar, bukan sekedar keinginannya Qatar, tapi keinginan dari Amerika Serikat yang kemudian aliansi abadinya Israel. Bagaimana kemudian logika-logika seperti ini yang kemudian kita tidak bisa memahami dalam bagaimana cara nama Israel ini bertindak. Sedangkan kita bisa melihat di atas kertas, Israel ini tidak bisa dipegang statement-statementnya, omongan-omongannya. Artinya sebenarnya harus ada tindakan yang jauh lebih kuat, lebih konkret. Statement oke, itu bagus. Tapi harus ada tindakan yang jauh lebih besar daripada itu. Misalnya dalam konteks PBB, memang dibutuhkan apa yang dinamakan reformasi di Dewan Keamanan PBB maupun dan struktur PBB secara keseluruhan. PBB itu punya banyak mekanisme sebenarnya. Responsibility to protect, bahkan kalau responsibility to protect itu repotnya adalah memang harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Tapi di saat itu kita juga ada Uniting for Peace Mechanism, yaitu tidak sekedar bertahan dari atau menunggu dari Dewan Keamanan PBB bertindak, tapi bisa melalui mekanisme dari Majelis Umum PBB. Artinya banyak mekanisme-mekanisme lain yang sebenarnya dunia internasional belum melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Ya, kita nantikan apa langkah yang bisa diambil oleh dunia internasional agar peperangan ini juga bisa berakhir demi warga Gaza Palestina yang selama ini telah menderita. Terima kasih. Dan perdamaian dunia. Dan perdamaian dunia tentunya. Terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Prof. Ali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sayang sekali waktu kita juga sudah terbatas dan ini menjadi akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan, pemirsa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Maria Asegaf. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.